Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita mempelajari bagian kedua KD 3.3 dan 4.3. Materi kita hari ini yaitu 1. Struktur teks cerita fantasi, dan yang kedua, ciri umum dari teks fantasi. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Struktur cerita teks fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Ya. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi artinya perkenalan atau pembuka cerita. Mari kita saksikan contoh orientasi. Nama anak perempuan ini adalah Cinderella. Cinderella berarti cerobong asap. Tentu saja itu bukan nama sebenarnya. Dia biasa dipanggil seperti itu oleh ibu dan kakak-kakaknya hanya untuk mengejeknya. Sejak ibundanya yang baik hati meninggal dunia, ayahnya menikah kembali dengan seorang wanita yang mempunyai 2 orang anak. Sejak itulah penderitaan hidup Cinderella pun dimulai. Dan sejak sang ayah tercinta meninggal, hidup Cinderella semakin menyedihkan. Hidupnya sederhana, dia tidak cukup makan dan pakaian. Wah, kadalnya tersiram juga. Walaupun begitu, Cinderella selalu... Struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi artinya masalah, yaitu masalah yang muncul pada cerita teks fantasi. Yuk kita saksikan contohnya. Bersiap dewasa. Siapa dia, Bu? Dia ini pengawal dari kerajaan. Pengawal? Malam hari ini, untuk mencari pasangan hidup yang tepat bagi sang pangeran, sang raja mengadakan pesta dansa di istananya. Pesta dansa? Kami mengundang Anda sekalian untuk datang ke pesta dansa itu malam ini. Kita akan bertemu dengan pangeran. Kalau begitu, aku mohon diri. Aku masih harus menyebarkan beberapa undangan lainnya. Terima kasih, kami telah diundang. Kami pasti datang. Gawat, aku harus pakai baju apa malam ini ya? Aku harus kelihatan cantik. Aku juga bingung, kita harus bagaimana ya? Cinderella, kenapa kamu berdiri di situ saja? Jangan diam saja di situ. Cepat bantu kami bersiap-siap, cepat. Aku pasti tidak akan bisa pergi ke pesta dansa itu. Baju yang bagus pun aku tidak punya. Aduh, apa yang kurang lagi ya? Oh iya, pitanya belum ada. Cinderella, pakaikan pita yang bagus di dada baju ini. Ayo cepat ke sini, aku harus segera pergi. Baik, jangan berhenti menyisir rambutku. Baik. Cinderella, ayo cepat kamu pakaikan kalung emerald di leherku ini. Iya, tunggu sebentar. Aku juga akan pakai kalung mutiara. Ayo cepat ambilkan. Baik. Setelah itu Cinderella, jangan lupa kau menyemir sepatuku ya, yang mengkilat. Baik. Cinderella, kamu pasti juga ingin pergi ke pesta dansa itu, kan?
Tidak, Kak. Karena mana mungkin orang sepertiku bisa masuk ke istana semegah dan sebagus itu. Iya, kamu benar juga. Kalau si cerobong asap Cinderella datang ke pesta dansa itu, pasti mereka akan menertawakannya. Iya, benar. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi artinya penyelesaian masalah atau disebut juga penutup cerita. Yuk kita saksikan contoh resolusi. Bagaimana Cinderella? Iya, bagus sekali. Tapi kudanya mana, Peri? Kalau itu, kita bisa minta bantuan teman-temanmu kan? Teman-teman saya. Kalian semua, ayo keluar sekarang. Wah, tikus-tikus dan kadal-kadal. Kalau begitu, siap ya? Nah, sekarang persiapan ke pesta dansa sudah lengkap semua. Iya, tapi apakah tidak apa-apa kalau aku pergi ke sana? Oh. Aku jadi lupa hal yang paling penting untukmu. Gaun pesta. Gaunnya indah sekali. Selanjutnya, pakailah sepatu ini. Sepatu kaca. Bagus sekali. Ini semua seperti dalam mimpi saja. Tapi mimpi ini hanya sampai tengah malam nanti. Tidak apa-apa kan Cinderella? Kalau waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam nanti, maka seluruh keindahan ini akan menghilang dalam sekejap. Jadi kamu harus pulang sebelum jam 12 malam. Aku mengerti. Aku nanti akan pulang sebelum jam 12 malam. Demikian ya anak-anak, struktur cerita teks fantasi ada 3 ya. Coba diulang lagi apa? 1. Orientasi, 2. Komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Selanjutnya ciri-ciri teks fantasi ada 6. 1. Ada keajaiban, 2. Idenya terbuka, 3. Berbagai latar, 4. Tokohnya unik, 5. Bersifat fiksi, 6. Bahasanya variatif. Bu jelaskan satu-satu ya. Nah, yang pertama tadi apa? Ada keajaiban. Maksudnya dalam cerita fiksi itu biasanya ada hal-hal yang misteri yang tidak ada kita temukan dalam kehidupan kita. Ciri umum yang kedua adalah idenya terbuka. Maksudnya cerita fantasi itu isinya hayalan penulis, berisi gabungan dari kehidupan nyata dan kehidupan misteri. Nah, ciri yang ketiga adalah memiliki berbagai macam latar. Maksudnya, dalam cerita fantasi itu latarnya bisa di 2 alam. Makanya disebut juga menerobos ruang dan waktu. Ciri yang keempat dari cerita fantasi adalah tokohnya unik. Unik maksudnya apa? Tokohnya memiliki keajaiban, kesaktian, misteri.
Ya, nanti kita lihat filmnya. Nah, sedangkan ciri umum dari teks fantasi yang kelima tadi apa? Bersifat fiksi. Fiksi artinya cerita khayalan, tidak ada dalam kehidupan nyata, ya. Ciri umum yang terakhir dari cerita fantasi adalah bahasanya bersifat variatif. Artinya banyak menggunakan sinonim, kata-kata yang ekspresif. Tidak menggunakan bahasa yang baku ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my playground. 너와 함께라면 어디든지